Saya diumumkan oleh polisi Israel sebagai pria paling berbahaya di Timur Tengah. Saya berbalik dan ada seorang pria berdiri di sana. Dia mendekati saya dan berkata, "Kamu adalah musuh Allah." Dia mengeluarkan pistol dan menembakkan 4 peluru dari jarak sangat dekat ke tengah tubuh saya. Rabbi Yehuda Glick adalah seorang rabi Israel kelahiran Amerika, mantan anggota Knesset dari Partai Likud, dan aktivis Bukit Bait Suci. Sekarang dia menjabat sebagai Presiden Yayasan Shalom Yerusalem. Selamat datang di studio JNS TV Yehuda. Shalom Steve. Dan saya baru saja mengetahui bahwa nama Anda adalah Shalom. Jadi Shalom. Terima kasih banyak. Sayangnya, istri Anda, Hadas, yang seharusnya bergabung dengan kami tidak bisa hadir hari ini. Tapi kami akan mewawancarainya di lain waktu. Tapi ceritakan sedikit tentang Anda dan yayasan Anda. Baik, saya seperti yang Anda katakan, Yehuda Glick. Saya melakukan Aliyah pada tahun 1974. Minggu ini, saya merayakan 52 tahun di Israel. Dan saya datang ke sini sebagai seorang anak. Saya bersama orang tua saya. Ayah saya mendirikan sekolah kedokteran Beersheba. Dan hari ini, saya tinggal di Yerusalem bersama istri saya, Hadas. Dan anak-anak kami sudah dewasa. Hadas adalah istri saya. Kami menikah baru 7 tahun, 4 bulan, dan 29 hari yang lalu. Tapi siapa yang menghitung? Kami berdua adalah janda dan duda. Dan jika Anda berbicara dengan Hadas, Anda akan mendengar tentang Am Yitzhak, organisasi Israel untuk para janda muda dan anak yatim. Tapi saya bisa bilang 2 dekade terakhir, saya benar-benar menjadi alasan saya dikenal adalah karena aktivisme saya di Bukit Bait Suci. Yang sebenarnya tidak saya sebut Bukit Bait Suci. Saya menyebutnya Zion. Sion, karena itulah nama yang disebutkan dalam Alkitab. Alkitab menyebut Yerusalem yang muncul dalam Alkitab Ibrani sebanyak 669 kali. Tapi Sion, gunung kekudusannya, muncul sebanyak 154 kali. Itu disebut gunungnya, gunung kekudusannya, gunung Hashem, gunung rumah Hashem. Dan itulah misi kita sebagai bangsa Yahudi, gunung itu. Gunung itu. Sekarang Anda sangat terkait dengan Har Habayit, seperti yang kami sebut dalam bahasa Ibrani, yang merupakan alternatif lain. Ya, tapi sebenarnya kemunculan Har Habayit di dalam Alkitab, di Tanakh, muncul dalam kitab Mikha. Ketika menggambarkan Har Habayit, gunung rumah, tanpa menyebut Hashem, yang berarti itu sedang membicarakan masa kehancuran. Sebenarnya, sekarang kita sedang berada di masa di mana kita memperingati dan meratapi kehancuran bait suci. Dan Har Habayit di sana disebut sebagai tempat yang dulunya adalah gunung rumah Hashem, sekarang menjadi gunung rumah saja. Yang berarti Hashem telah menarik kehadiran ilahinya dari sana. Jadi, tapi kami lebih suka menyebutnya Sion. Dan kamu sangat sering mempromosikannya di media sosial, bahkan baru-baru ini. Kamu sering berkunjung ke sana. Apa visi Anda untuk Sion, Yehuda Glick? Oke, jadi mari kita mulai dari arti kata Sion yang berasal dari kata Ibrani Tzion. Itu adalah kata benda, tapi kata kerjanya adalah litzayen, yang berarti menunjuk. Hashem memilih Sion, seperti yang tertulis dalam Mazmur 132. Dia memilih Sion sebagai tempat tahtanya. Dan sebenarnya, bangsa Israel dipilih ketika Tuhan memilih Abraham dan memberitahunya, "Aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Aku akan membuat namamu besar. Aku akan memberkati siapapun yang memberkatimu." Dan semua orang tahu kutipan dari Kejadian 12. Tapi dia berkata, tujuan dari semua itu adalah agar kamu menjadi sumber berkat bagi semua keluarga di bumi. Dan di mana itu akan terjadi? Dan ini semacam perbandingan dengan Menara Babel, yang seharusnya menjadi rumah di mana mereka bisa membesarkan nama mereka. Gunung, menara, atau rumah, bait suci di Bukit Bait Suci di Sion, seharusnya menjadi tempat di mana kita memuliakan namanya. Dan karena itu, Hashem memilihnya. Dan ini cukup menarik. Bagaimana dengan kembalinya bangsa Yahudi? Pada abad ke-19, itu disebut gerakan Zionis, yang merupakan semacam gerakan nasional bangsa Yahudi. Kembali pulang ke Israel, sebenarnya memang seharusnya begitu. Menurut nubuat Yesaya, Zakaria, Mika, seharusnya ada kembalinya dunia kepada satu Tuhan di tempat yang Dia pilih. Rumah doa untuk semua bangsa,
tempat di mana semua orang akan datang ke sana dan berkata, kami ingin mendengar firman Hashem. Sebab dari Sion akan keluar Taurat dan firman Hashem dari Yerusalem. Dan Anda benar-benar mendedikasikan diri untuk tujuan ini dan bahkan selamat dari upaya pembunuhan karena sikap Anda yang sangat berprinsip dan tegas. Dan Anda kembali dan hari ini Anda bersama kami. Maksud saya, itu benar-benar luar biasa. Dari mana Anda mendapatkan kekuatan Anda? Izinkan saya mulai terlebih dahulu dengan topik ini. Lalu nanti saya akan kembali membahas diri saya. Karena yang terjadi adalah selama bertahun-tahun kami sangat merindukan kepulangan ke Sion. Dan kemudian terjadi, bisa saya katakan, sebuah kebetulan sejarah. Tahun 1967, kami berada di bawah ancaman. Orang-orang berpikir bahwa negara Israel akan segera berakhir, 19 tahun setelah berdirinya negara Yahudi pertama setelah 2000 tahun. Kami dikelilingi oleh 200 juta Muslim yang bertekad untuk menghapus kami dari muka bumi. Kami hanya berjumlah 2 juta dan kami tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Dan Menteri Luar Negeri kami, Abba Eban, memohon kepada dunia untuk membantu kami bertahan hidup. Dan dia punya rencana lain. Dalam 6 hari, kami berhasil mengalahkan musuh-musuh kami di semua perbatasan kami. Dan tanpa diduga sama sekali, tanpa persiapan apapun, kami mendapati diri kami di Sion, di Bukit Bait Suci. Bukit Bait Suci ada di tangan kita. Tapi, karena tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu, kami bersikeras untuk tetap tinggal di tempat yang salah, di tembok barat. Tembok barat, yang oleh sebagian orang disebut sebagai satu-satunya atau sisa paling kuno dari Bait Suci. Dan kalimat itu 100% benar, kecuali untuk 4 hal. Itu bukan sisa, itu bukan satu-satunya, bukan yang paling kuno, itu juga bukan bagian dari sebuah bait suci. Itu adalah bagian kecil dari tembok barat gunung yang mengelilingi gunung tersebut. Dan gunung itu masih memiliki keempat temboknya yang bertahan hingga hari ini, yaitu utara, barat, selatan, dan timur. Dan pala tembok barat dulunya adalah plaza yang sangat kecil. Dan alih-alih mendorong semua orang untuk naik ke tempat yang seharusnya kita tuju, tempat yang sudah lama kita rindukan, mereka mengirim kami ke Plaza Tembok Barat. Dan Plaza Tembok Barat pada saat itu sebenarnya adalah sebuah lingkungan Arab. Lalu mereka membersihkannya dan mengembangkan Plaza Tembok Barat. Dan mereka benar-benar berkata, semua orang, inilah tempat kita akan pergi, tembok ratapan. Tapi ini bukan tempat yang kami rindukan. Kami merindukan Zion. Tempat di mana Hashem memilih untuk meletakkan kehadiran ilahinya, sebuah tempat yang 30 kali lebih besar dari Plaza Tembok Barat, yaitu gunung itu. Tapi kami bersikeras untuk tetap tinggal di tempat yang sudah biasa bagi kami. Dan yang terjadi adalah, orang-orang Muslim di atas berpikir kami telah menyerah pada impian 2000 tahun kami. Dan mereka yakin bahwa tempat itu sepenuhnya milik mereka. Tapi, seluruh gagasan tentang kembalinya bangsa Yahudi ke tanah ini adalah untuk mengumumkan kerajaan Tuhan atas seluruh dunia. Dan gunung itu menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Dan panggilan ini diabaikan selama bertahun-tahun. Tapi saya ingin kembali ke Anda, karena saya ingin tahu dari mana Anda mendapatkan. Sekarang saya akan sampai kemana? Oke, sekarang. Di mana cerita saya dimulai? Saya sudah naik ke Bukit Bait Suci selama 40 tahun tapi. Pada awalnya itu hanya sekali setiap beberapa bulan. Saya mulai naik ke sana. 20 tahun yang lalu ada perubahan besar dalam hidup saya. Sebenarnya itu terjadi pada tahun 2005. Saya adalah seorang pegawai negeri di pemerintahan Israel. Saya adalah Direktur Distrik Selatan di Kementerian Penyerapan Imigran. Dan Perdana Menteri Sharon mengajukan rencananya penarikan diri dari Gaza. Saya bertanggung jawab atas seluruh wilayah selatan Israel dalam hal imigrasi. Dan saya datang ke pemerintah dan saya berkata, saya tidak bisa terus berada di pemerintahan ini yang membahayakan penduduk selatan. Dan saya mengundurkan diri. Dan saya adalah pejabat sipil berpangkat tertinggi yang mengundurkan diri dari pemerintah karena penarikan diri itu. Lalu saya ditawari pekerjaan sebagai Direktur Temple Institute. Dan kemudian ternyata saya mulai bekerja di kota tua Yerusalem setiap hari. Jadi saya mulai naik ke Bukit Bait Suci setiap hari. Dan apa yang terbuka di depan mata saya adalah situasi yang sangat menyedihkan. Bukan hanya benar-benar kosong, tapi juga terbengkalai. Mungkin ada kurang dari 1000 orang Yahudi setiap tahunnya. Tapi
Tempat itu penuh dengan Muslim, dan setiap orang Yahudi yang naik ke sana diserang. Yalah, Wakbar, dan mereka menendang kami, mendorong kami. Dan saya dilempari berbagai benda, sepatu, kursi, tomat, dan apa saja. Lalu saya memutuskan bahwa ini tidak bisa terus berlanjut. Begitu banyak, tempat yang dirindukan ratusan generasi Yahudi ini tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Dan pada saat itu, tahun 2009, saya mendirikan Temple Mount Heritage Foundation. Ada sesuatu yang disebut Western Wall Heritage Foundation, tapi tidak ada warisan untuk tembok barat. Tembok barat itu sesuatu yang baru. Bukit Bait Suci memiliki yayasan warisan, lalu saya mendirikan Temple Mount Heritage Foundation. Dan saya berkeliling dari kota ke kota, dari sekolah ke sekolah, dari sinagoga ke sinagoga. Teman-teman, seperti yang saya katakan, teman-teman datanglah ke bukit. Polisi di Israel tidak terlalu suka dengan itu, karena mereka sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa orang Yahudi tidak datang ke sini. Sampai pada titik di tahun 2010, saya diumumkan oleh polisi Israel sebagai pria paling berbahaya di Timur Tengah. Kamu bisa mencari dan melihatnya sampai hari ini di Google. Cari pria paling berbahaya di Timur Tengah. Saya satu-satunya yang diumumkan secara resmi oleh polisi Israel. Kenapa tidak? Bukan karena saya melakukan sesuatu yang ilegal, tapi karena saya meyakinkan orang-orang untuk datang ke gunung. Saya membawa kelompok demi kelompok, semakin banyak dan semakin banyak. Dan syukur kepada Tuhan, jumlahnya terus bertambah dan bertambah. Dan polisi tidak menyukainya. Dan banyak dari Muslim radikal juga tidak menyukainya, karena mereka pikir kami di sini untuk mengusir mereka. Padahal kenyataannya, itu tidak benar. Kami di sini agar tempat ini menjadi tempat yang inklusif. Tuhan adalah Tuhan bagi kita semua. Dan saya tidak hanya mendorong orang Yahudi untuk naik ke gunung itu. Saya juga mendorong Muslim dan Kristen, serta semua orang yang percaya. Semua orang yang percaya pada satu Tuhan. Tapi ada satu masalah. Masalahnya adalah, karena sebagian besar orang Yahudi pergi ke tembok barat, polisi tidak mengizinkan orang Yahudi melakukan apapun di gunung itu. Kalau kamu pernah ke sana, aku sudah sering ditangkap hanya karena menggerakkan bibir atau menggoyangkan tubuhku. Karena mereka bilang kepada kami, itu berbahaya. Itu akan memancing kemarahan umat Muslim. Dan mereka akan... Dan perlahan, aku melihat umat Muslim tidak suka dengan kenyataan bahwa kami mulai datang ke sana. Pada tahun 2014, seperti yang kamu sebutkan, aku mengorganisir sebuah acara besar untuk menghormati Bukit Bait Suci pada tanggal ketika Maimonides pada abad ke-11 naik ke Bukit Bait Suci di Begin Center, di Megan Center. Ya, Israel kembali ke gunung. Itulah nama acaranya. Kami bahkan mengundang para rabi, umat Kristen, dan umat Muslim ke sana. Dan dari kiri maupun kanan. Judul utamanya adalah Israel kembali ke Bukit Bait Suci. Kami mengundang anggota Knesset, dan ini adalah pertama kalinya secara terbuka, kami berdiri dan berkata, teman-teman, datanglah ke gunung. Di akhir acara, saya sebenarnya diwawancarai oleh seorang teman saya dari Israel National Newsroom, Arutz Sheva. Dia mendatangi saya dan berkata, dengar, ini adalah acara yang luar biasa. Saya berharap semua orang di dunia tahu tentang ini. Benar saja, beberapa menit kemudian, saat semua orang keluar, saya juga ikut keluar. Dan istri saya sedang menunggu saya di mobil. Dan saya membawa semua barang-barang praktis ini. Saya meletakkan barang-barang itu di bagasi mobil saya, lalu saya berbalik. Dan ada seorang pria berdiri di sana di atas motornya. Dan dia mendekati saya dan berkata, kamu adalah musuh Al-Aqsa. Dia mengeluarkan pistol dan dari jarak sangat dekat, benar-benar sangat dekat, menembakkan 4 peluru ke tengah tubuh saya. 4 peluru ke tengah tubuh saya. Saya terluka parah. Istri saya sedang menelpon. Dia berteriak kepada orang di telepon. Hadas, panggil ambulans. Mereka baru saja menembak Yehuda. 2 orang bersama saya, Maria dan Shairan. Ada serangan teror. Dan orang ini kabur dengan motornya. Saya berjalan terpincang-pincang beberapa meter, lalu jatuh ke lantai. Saya langsung dibawa ke rumah sakit. Sebuah ambulans datang menjemput saya dan membawa saya ke rumah sakit Shaare Zedek. Sistem medis Israel menyelamatkan nyawa saya. 10 operasi dan banyak doa. Jutaan orang di seluruh dunia, baik Yahudi maupun non-Yahudi, yang mendoakan saya. Dan alhamdulillah, saya masih hidup. Tapi saya tahu bahwa kita tidak bisa membiarkan teror untuk meraih kemenangan. Dan kita tidak bisa membiarkan situasi di mana ada semacam Gaza yang dikuasai Islam radikal di tengah Yerusalem.
Dan karena itu, setelah 1,5 bulan di rumah sakit, 3 bulan rehabilitasi, saya kembali ke Bukit Bait Suci. Saya mulai mengajak semakin banyak orang untuk naik ke sana, dan semakin banyak orang datang ke sana. Ketika saya mulai naik ke gunung pada tahun 1980-an, hanya ada 100 orang Yahudi yang naik dalam setahun. Dan hari ini, kita punya 70.000. Tapi ini bukan hanya perubahan dalam jumlah saja. Pada awalnya, ketika kami naik ke gunung itu, kami dianggap orang-orang aneh. Apa yang kalian lakukan di sini? Hari ini, itu sudah menjadi hal yang umum. Orang Yahudi dan non-Yahudi. Bukan hanya itu, kami bahkan tidak diizinkan menggerakkan bibir kami. Kami membuat perubahan. Pada tahun 2016, ketika saya menjadi anggota Knesset, kami mengubah dan melarang semua organisasi Muslim yang dibayar untuk mengganggu orang Yahudi yang naik ke gunung. Mereka disebut Murabi, Murabitans, dan Murabitans. Dan kami membuat perubahan dalam sikap polisi. Dulu ketika kami datang pada waktu itu, mereka akan berkata, saya adalah orang yang paling berbahaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu datang lagi? Hari ini ketika kami datang, mereka berkata, selamat datang, haleluya. Bukan hanya itu, beberapa tahun terakhir ada doa harian di Bukit Bait Suci, nyanyian di Bukit Bait Suci, sujud di Bukit Bait Suci. Sayangnya, kami masih belum diizinkan membawa Alkitab kami ke Bukit Bait Suci. Kami masih belum diizinkan memakai talit atau atribut ritual Yahudi lainnya. Tapi, telah terjadi perubahan besar. Orang-orang datang. Ini tempat yang layak dikunjungi. Dan sekarang kita membutuhkan semakin banyak orang untuk datang. Tapi bukan hanya orang Yahudi. Kita membutuhkan dunia Kristen untuk memahami. Kamu tidak bisa datang ke Israel, mengunjungi semua tempat, menelusuri jejak kisah-kisah dalam Alkitab, dan melewatkan tempat paling suci di dunia. Melewatkan gunung, yaitu Sion. Ini adalah sebuah panggilan. Dan karena itu, di tengah perjalanan ini, saya mengambil kursus pemandu wisata resmi. Saya adalah pemandu wisata berlisensi. Saya membawa rombongan naik ke gunung. Siapa saja yang ingin naik ke gunung, kami bawa mereka ke gunung. Terakhir, kami telah membawa pendeta Kristen, kami telah membawa rabi, dan kami membawa rombongan ke gunung. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah bagian yang biasa terlihat di gunung itu. Dan bersama-sama, itu luar biasa. Pada awalnya, mereka akan memperingatkan kami. Dengarkan, orang Yahudi yang naik ke gunung membahayakan perdamaian di Timur Tengah. Semakin banyak orang Yahudi yang naik ke gunung, tempat itu menjadi semakin tenang. Tempat itu mereka jadi terbiasa melihat orang lain sebagai hal yang biasa di tempat itu. Dan tujuan kami, jika Anda bertanya kepada saya hari ini, jika gerakan Zionis nasional adalah untuk membawa orang Yahudi ke Israel, gerakan Zionis global, yang dipimpin oleh organisasi yang saya pimpin hari ini, Shalom Jerusalem Foundation, tujuan Shalom Jerusalem Foundation adalah untuk membawa semakin banyak orang ke gunung itu. Jadi gunung itu seharusnya menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Dan ketika saya mengatakan gunung, rumah doa bagi semua bangsa, itu tidak berarti semua bangsa harus masuk agama Yahudi. Itu berarti Hashem menciptakan kita, seluruh umat manusia, berbeda-beda, beragam, dan Dia ingin kita tetap berbeda. Dan keindahan umat manusia adalah kenyataan bahwa Hashem menciptakan kita semua berbeda, tetapi Dia ingin kita semua menyembahnya. Saya selalu bilang ini seperti orkestra. Ketika Anda pergi ke konser, itu tidak seperti pertandingan bola di mana Anda berkata, saya ingin tim saya menang. Hei, tim saya, tim saya. Anda tidak ingin trompet yang menang. Ketika Anda pergi ke konser, keindahannya adalah harmoni. Harmoni. Di mana biola tidak akan pernah menjadi cello dan drum tidak akan pernah menjadi piano. Seluruh keindahannya adalah perbedaan, 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 keberagaman doa kepada Hashem. Selama kita semua menyatakan Dia sebagai Raja alam semesta. Karena hal ini, seperti yang dikatakan Yesaya, akan menyebabkan sebuah situasi. Semua bangsa tidak akan mengangkat pedang kepada bangsa lain. Dan kita akan mengubah pedang kita menjadi mata bajak. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena perang terjadi ketika kita mencapai situasi di mana bangsa-bangsa saling mengancam, saling takut, dan masing-masing bersaing satu sama lain. Tapi jika kita semua melayani satu Tuhan, dan kita semua di sini untuk memuliakan namanya, maka tidak ada alasan mengapa harus ada perang di dunia. Kita semua bersama. Kita semua adalah bagian dari satu teka-teki besar. Dan itulah rahasianya. Oleh karena itu, ini adalah misi kita, bukan hanya misi kita sendiri. Misi Anda, siapapun yang sedang menonton kami sekarang, datanglah ke Israel, datanglah ke Yerusalem, datanglah ke gunung, bawa rombongan Anda ke gunung, bawa gereja Anda ke gunung, bawa sinagoga Anda ke gunung, bawa sekolah Anda ke gunung. Kita bisa berdoa di sana hari ini, kita bisa bersujud di sana hari ini, kita bisa datang dan mengungkapkan cinta kita kepada Hashem.
Dan kita bisa menjadi bagian dari era bersejarah ini untuk mengubah gunung menjadi rumah doa bagi semua bangsa dan membawa shalom sejati ke dunia. Dan satu pertanyaan terakhir, jika Anda mengizinkan saya. Kami, bangsa Yahudi, telah melalui berbagai kemenangan dan tragedi. Dan Anda juga secara pribadi. Setelah 7 Oktober, sekarang sudah lebih dari 1000 hari. Apakah Anda masih optimis tentang masa depan? Bagaimana Anda melihat masa depan bagi orang Yahudi dan bagi Israel? Dan saya selalu bilang, saya membeli kacamata saya di optometris, bukan di orang pesimis. Saya yakin. Dan maksud saya, sejarah kita telah membuktikannya. Anda menyebutkan 7 Oktober, perang yang saya sebut perang pemisahan, perang Simchat Torah, perang di mana hari sukacita berubah menjadi hari kemarahan, murka Hashem. Tapi, musuh-musuh kita menyebutnya pelap. Itu adalah banjir. Mereka menginginkan banjir darah. Mereka ingin menghancurkan negara Israel. Alhamdulillah, setelah hampir 3 tahun, kita melihat secara ajaib kemenangan yang telah kita raih. Keajaiban yang telah kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Kita melihat bahwa kita bisa mengubahnya menjadi banjir doa, banjir harapan, banjir cinta, banjir cahaya bagi dunia. Dan saya yakin, seperti yang dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat kita pada Perang 6 Hari, Bukit Bait Suci ada di tangan kita. Ini ada di tangan kita. Kita yang akan memutuskan. Akankah Bukit Bait Suci menjadi sumber perang, kebencian, gesekan, hasutan, dan pelecehan? Atau akankah itu menjadi tempat sukacita, kerjasama, kolaborasi, doa, kesucian, shalom, nama Tuhan, shalom. Kamu tahu, dalam bahasa Inggris kita mengatakan peace. Dalam bahasa Ibrani kita mengatakan shalom. Shalom itu utuh, bukan hanya sebagian kecil. Itu adalah harmoni. Dan omong-omong, dalam bahasa Ibrani, bagaimana kita mengatakan harmoni? Harmonia, istana Tuhan. Istana Tuhan adalah harmoni. Dan saya yakin, seperti setiap janji para nabi telah dipenuhi, yang satu ini juga akan dipenuhi. Saya bisa memprediksi apa saja, kecuali masa depan. Saya selalu bilang, saya menjalankan organisasi nirlaba. Saya bukan nabi, tapi saya bisa mengutip nubuat-nubuat. Dan saya bisa mengutip Zakaria yang mengatakan bahwa bagian dari penebusan adalah anak-anak bermain di jalanan. Dan kita tidak bisa mengabaikan apa yang kita lihat hari ini. Hari ini, siapapun yang datang ke Yerusalem, Anda akan melihat bahwa Yerusalem sedang dibangun hari ini seperti belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Seorang pria di sinagoga kemarin berkata kepada saya, dia bilang, kamu tahu apa? Kadang-kadang saya duduk di kemacetan lalu lintas di Yerusalem dan saya berkata, saya akan keluar dari mobil saya dan saya akan melompat dari derek ke derek ke derek ke derek dan saya akan sampai di rumah. Karena kalau kamu melihat ke langit Yerusalem penuh dengan derek-derek yang sedang membangun. Yerusalem sedang dibangun seperti belum pernah sebelumnya. Dihuni seperti belum pernah sebelumnya. Dan misi kita adalah mengisinya dengan esensi. Esensi untuk mengumumkan kerajaannya atas dunia. Dan itu ada di tangan kita. Dan ketika kita melihat hari ini, adanya kerjasama antara orang Yahudi dan Kristen di seluruh dunia. Dan kita juga akan melihat kerjasama antara orang Yahudi dan Muslim di seluruh dunia. Semua orang yang percaya pada satu Tuhan, jika kita melihat mereka semua, jika kita bisa bekerja sama, kita juga bisa bekerja sama dalam misi ini. Misi untuk memberitakan kerajaannya di tempat yang dia pilih sebagai tahtanya. Gunung kekudusannya, Sion. Rabbi Yehuda Glick, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak, Steve. Dan harapan saya, harapan kita semua saat ini, untuk semua teman-teman kita di seluruh dunia, semoga persahabatan ini semakin kuat dan kokoh. Dan hari-hari di mana kita memperingati dan meratapi kehancuran bait suci ini akan menjadi hari-hari penuh sukacita, hari pembangunan kembali, dan kerjasama demi namanya yang kudus. Amin. Terima kasih. Shalom. Terima kasih.